Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita, lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Matahari baru saja bergeser ke barat saat suara musik dangdut dari organ tunggal masih menggelegar di halaman rumah besar milik Pak Ganda. Tamu-tamu undangan sebagian sudah pulang, tapi sisa-sisa kemeriahan masih terasa. Kursi-kursi plastik berjejer dengan taplak warna-warni. Sebagian sudah miring, sisa makanan dan plastik, bekas minuman berserakan di tanah. Pak Ganda berdiri di teras rumahnya dengan baju batik lengan panjang dan wajah kelelahan tapi puas. Hajatan pernikahan anak semata wayangnya, Raras, berjalan lancar. Banyak orang penting yang datang, termasuk beberapa pengusaha konveksi dari luar kota dan tokoh masyarakat sekitar. Hari ini memang hari besar untuk keluarga mereka. Di sudut halaman, beberapa tukang bersih-bersih dari kampung sibuk mengangkut kursi dan merapikan bekas pesta. Di antara mereka muncul sosok kakek tua yang mendorong gerobak reyot berisi karung-karung plastik. Bajunya lusuh, celananya sobek di bagian lutut, dan topi tuanya hampir menutupi seluruh wajahnya yang keriput. Kakek itu berhenti di dekat tong sampah besar lalu mulai memilah sampah plastik bekas minuman kemasan. Salah satu panitia hajatan, Darto, yang juga sopir keluarga, menghampiri si kakek. "Lagi cari plastik, Mbak?" "Iya, nak. Biasanya habis hajatan begini banyak botol plastik yang bisa dikumpulkan," jawab si kakek sambil tersenyum tipis. Darto mengangguk. "Iya, Mbak, silakan aja. Asal jangan ganggu yang lain." Tak lama kemudian Pak Ganda berjalan menghampiri karena melihat gerobak tua itu di tengah halaman. Ia bukan tipe orang yang suka mengusir pemulung. Sebaliknya, selama ini ia dikenal dermawan dan sering menyumbang ke panti jompo. "Kakek cari botol plastik ya? Ambil aja yang banyak. Di belakang juga masih banyak yang belum dikumpulin," kata Pak Ganda dengan ramah. Kakek itu menatap Pak Ganda agak lama, lalu matanya menoleh ke arah rumah, tepat ke dalam ruangan tamu yang pintunya masih terbuka lebar. Di dalamnya tampak Raras sedang duduk bersama suaminya Damar. Wajah Raras terlihat pucat dan matanya menatap kosong ke depan, seolah tak mendengar obrolan Damar yang tampak antusias membicarakan rencana bulan madu mereka. Pak Ganda mengikuti arah pandangan si kakek, lalu kembali menoleh ke wajah tua yang tampak suram itu. Saat itulah kakek itu berbisik pelan, cukup dekat untuk hanya didengar Pak Ganda. "Anak bapak terkena pelet." Pak Ganda mengernyit, tidak langsung menjawab. Matanya menatap kakek itu dengan bingung. "Apa maksud bapak?" Matanya kosong. Nafasnya berat. Langkahnya seperti dituntun, bukan atas kemauannya sendiri. Itu tanda-tanda orang yang dipengaruhi pelet. Nada suara si kakek datar, tanpa emosi. Tapi ucapan itu terdengar seperti cambuk di telinga Pak Ganda. Pak Ganda menatap tajam si kakek. "Bapak siapa? Kenal sama anak saya?" "Saya cuma pemulung, Pak. Tapi saya sudah lama melihat hal-hal seperti ini. Kalau bapak sayang sama anak, bapak jangan abaikan tanda-tanda ini." Wajah Pak Ganda berubah merah, dadanya naik turun. "Sudah cukup, jangan sembarangan ngomong. Anak saya baru menikah, dan saya tahu siapa menantunya. Damar itu anak baik, kerja dari bawah, nggak neko-neko." "Mbah," Wiryo, si kakek tua, hanya menunduk. "Saya tidak bilang siapa pelakunya, tapi kalau bapak masih menutup mata, bisa-bisa semua sudah terlambat. Pergi dari sini sebelum saya panggil orang suruhan saya," bentak Pak Ganda. Suasana yang tadinya tenang berubah tegang. Beberapa tukang hajatan menoleh ke arah suara keras itu. Mbah Wiryo mengangguk pelan, lalu mengambil gerobaknya dan mendorongnya pelan menjauh dari halaman. Darto mendekat dengan wajah bingung. "Kenapa, Pak?" Pak Ganda menggeleng dengan kesal. "Orang gila, ngomong aneh-aneh. Katanya, anak saya kena pelet." Darto menahan diri untuk tidak berkomentar, tapi dalam hati ia merasa tidak enak. Ia sendiri merasa sejak hari pernikahan, Raras memang terlihat berbeda. Lebih pendiam, bahkan jarang tersenyum. Tapi ia pikir itu cuma capek karena persiapan hajatan. Pak Ganda masuk ke rumah, berusaha melupakan kejadian barusan. Ia duduk di sofa ruang tengah, menatap Raras dan Damar yang masih duduk berdampingan. Raras tampak menunduk, tangannya menggenggam gelas kosong, matanya kosong seperti orang linglung.
Raras, kamu nggak enak badan? Tanya Pak Ganda pelan. Raras mengangguk pelan tapi tidak menjawab. Damar langsung menjawab, capek Pak, semalam kami nggak tidur. Banyak tamu yang masih datang. Pak Ganda mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tapi ucapan kakek tadi masih terngiang. Matanya kosong, nafasnya berat. Langkahnya seperti dituntun, ia menggeleng cepat, menepis pikiran itu. Omong kosong, itu cuma omong kosong. Namun malam itu saat semua sudah tidur, Pak Ganda berdiri di jendela kamarnya. Ia melihat keluar ke halaman yang gelap. Tak ada suara, tak ada orang. Tapi di sudut bayang-bayang dekat pohon mangga, ia sempat melihat sekilas sosok yang mirip kakek tua tadi berdiri diam. Lalu hilang begitu saja. Pak Ganda mengusap wajahnya. Ia belum bisa percaya. Tapi untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun menjalankan hidup dengan logika dan hitung-hitungan bisnis, hatinya mulai diliputi rasa tak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi apa? Sudah 5 hari berlalu sejak pesta pernikahan Raras dan Damar digelar di rumah Pak Ganda. Rumah besar itu kini kembali tenang, tidak ada lagi hiruk-pikuk tamu atau suara musik organ tunggal. Namun suasana di dalam rumah justru semakin aneh. Raras, yang biasanya ceria dan aktif membantu ibunya di dapur, sekarang lebih sering mengurung diri di kamar. Ia jarang bicara, bahkan saat ditanya pun jawabannya pendek-pendek, seolah pikirannya selalu melayang entah kemana. Suatu malam, saat Bu Ganda sedang menyiapkan air hangat untuk mandi, ia mendengar suara Raras menangis pelan dari balik pintu kamar. Suaranya lirih seperti menahan isak. Raras, kamu kenapa, nak? Tanya Bu Ganda dari luar pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi. Raras? Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Raras berdiri dengan mata sembab dan rambut acak-acakan. Pipinya basah dan napasnya tidak teratur. Mak, aku nggak tahu kenapa. Aku mimpi aneh, bisiknya. Mimpi apa? Entahlah. Ada tangan hitam yang narik aku ke sumur. Tapi yang paling serem, waktu aku lihat ke cermin, bayangan aku nggak ngikutin gerakan aku, kayak beda. Jelas Raras dengan suara gemetar. Bu Ganda langsung memeluk anaknya. Udah. Mungkin kamu kecapekan. Baru nikah, masih penyesuaian. Raras hanya mengangguk, tapi wajahnya tetap pucat. Keesokan harinya Darto, si sopir, datang, membawa koran dan menyerahkannya ke Pak Ganda yang sedang duduk di teras. Pak Ganda membolak-balik halaman depan tanpa semangat. Pikirannya masih terpecah, apalagi sejak beberapa malam terakhir ia mendengar suara langkah kaki dari arah kamar Raras. Kadang suara itu muncul tengah malam, seperti orang berjalan mondar-mandir. Pernah juga terdengar suara benda jatuh. Saat ditanya, Damar selalu menjawab bahwa Raras sulit tidur, jadi sering gelisah dan bangun malam-malam. Namanya juga pengantin baru, Pak, ujar Damar waktu itu sambil tertawa. Mungkin masih adaptasi. Namun tawa Damar malah terasa aneh di telinga Pak Ganda. Ada sesuatu yang tidak beres tapi belum jelas apa. Sore itu Bu Ganda memutuskan naik ke lantai 2. Ia hendak mengantarkan camilan untuk Raras. Namun saat tiba di depan kamar, ia mendengar suara Damar membentak pelan. Sudah kubilang jangan keluar kamar dulu. Aku cuma mau ke dapur, Mas, mau ambil air putih. Suara Raras terdengar pelan dan gemetar. Kamu nggak usah macam-macam. Di sini aja. Kalau butuh apa-apa, bilang ke aku. Bu Ganda membeku di depan pintu, lalu buru-buru mundur. Ia turun. Lagi ke dapur dengan napas tersengal. Damar, yang dulu dikenal sopan dan pendiam, sekarang terdengar kasar dan mengatur berlebihan. Malamnya, Bu Ganda menceritakan semuanya ke Pak Ganda saat mereka berdua sudah masuk kamar. Mas, aku nggak enak hati. Raras kayak dikurung. Damar nggak izinin dia kemana-mana. Pak Ganda menghela napas panjang. Damar itu cuma protektif. Mungkin dia terlalu sayang sama Raras. Tapi Raras juga makin aneh. Dia takut lihat cermin, katanya bayangannya beda. Pak Ganda menoleh. Maksud kamu? Iya. Dia bilang waktu bercermin bayangannya nggak nurutin gerakan dia. Malah senyum sendiri waktu dia diam. Pak Ganda terdiam.
Ingatan tentang Mbah Wiryo, si pemulung plastik, kembali muncul. Kata-katanya terngiang. Anak bapak kena pelet. Tapi ia cepat-cepat membuang pikiran itu. Aku nggak mau ikut-ikutan percaya yang begituan. Semua pasti ada penjelasan logis, kata Pak Ganda. Tapi kalau penjelasannya nggak ketemu juga gimana? Mas mau nunggu sampai Raras tambah parah? Pak Ganda terdiam lama. Ia tidak menjawab. 3 hari kemudian, Darto mendapati Raras duduk sendirian di taman belakang rumah, padahal pagi itu hujan rintik turun. Mbak Yu, Raras kok duduk di sini? Nanti masuk angin loh, kata Darto sambil membawa payung. Raras tidak menjawab. Matanya menatap ke semak-semak seperti orang linglung. Tangannya memegang rambut sendiri dan mulutnya komat kamit. Mbak Yu? Darto pelan-pelan menghampiri, lalu melihat mata Raras yang merah dan kosong. Dia ada di sana, Mas Darto, bisik Raras. Siapa? Perempuan. Rambutnya panjang. Bajunya merah, dia berdiri di bawah pohon pisang. Liatin aku terus. Suara Raras pelan dan gemetar. Darto refleks menoleh ke arah yang ditunjuk. Tak ada siapa-siapa di sana. Sudah, yuk masuk ke dalam. Nanti disangka sakit beneran, Mbak Yu. Raras menunduk lalu perlahan bangkit. Langkahnya lambat seperti dituntun sesuatu. Darto sempat merinding tapi tak berani banyak tanya. Malam harinya Bu Ganda kembali mendengar suara tangis dari kamar atas. Kali ini lebih keras. Ia berlari ke atas, lalu mengetuk pintu sambil memanggil nama anaknya. Raras. Raras. Pintu dibuka Damar. Wajahnya terlihat gelisah tapi suaranya tenang. Ma, dia cuma mimpi buruk, tadi malam juga begitu. Nggak usah khawatir, biar Mama lihat sendiri. Ma, percayalah, aku yang jagain dia. Nggak usah repot-repot. Bu Ganda mendesak masuk. Ia melihat Raras duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, matanya sembab, dan di tangannya ada sobekan kain merah seperti robekan dari kain kebaya. Kain itu dari mana? Tanya Bu Ganda cepat. Raras menggeleng. Tiba-tiba ada di bantal, Ma. Aku nggak tahu dari mana. Damar buru-buru mengambil sobekan kain itu dan membuangnya ke tempat sampah. Mungkin nyelip dari baju-baju kemarin. Namun Bu Ganda semakin curiga. Wajah Raras sudah seperti orang kehilangan kendali. Tangannya gemetar, dan ia seperti tidak mengenali siapapun. Malam itu Pak Ganda berdiri di teras dengan jaket tebal. Ia memandangi jalan kampung yang sepi. Udara dingin menembus tulangnya. Dalam hatinya masih ada penyangkalan, tapi juga rasa takut yang mulai tumbuh. Kalau bukan sakit biasa, berarti ada yang lebih buruk dari ini, gumamnya pelan. Di kejauhan, suara gerobak kayu terdengar pelan di malam yang sunyi. Pagi itu Pak Ganda baru saja selesai sarapan ketika Darto datang tergopoh-gopoh ke ruang makan. Pak, ada tamu nyari Bapak. Katanya namanya Pak Sastro di Harjo, lapor Darto. Pak Ganda spontan menoleh. Nama itu sudah lama tidak ia dengar. Terakhir, mereka bertemu lebih dari 10 tahun lalu, saat Pak Sastro masih mengelola pabrik batik di daerah sebelah. Mereka dulu bersaing keras dalam usaha garmen. Pabrik batik Pak Sastro sempat berjaya, tapi kemudian gulung tikar setelah kalah bersaing dengan konveksi milik Pak Ganda yang mulai naik daun. Dia ngapain ke sini? Gumam Pak Ganda sambil berdiri. Katanya cuma mau ngobrol, Pak. Bicaranya sopan tapi mukanya serius. Pak Ganda menarik napas panjang, lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana seorang pria tua berjas coklat lusuh duduk sambil memegang tongkat. Wajahnya sudah keriput, tapi sorot matanya masih tajam. Lama nggak ketemu Ganda, sapa Pak Sastro datar. Pak Ganda duduk di seberangnya. Nggak nyangka Bapak masih ingat rumah saya. Masih. Apalagi sejak anakku kerja di sini. Pak, Ganda mengerutkan kening. Anak Bapak? Pak Sastro tersenyum tipis. Damar. Darah Pak Ganda terasa naik ke kepala. Bapak bilang, Damar anak Bapak? Iya. Damar anakku satu-satunya. Sejak pabrikku bangkrut, dia marah dan memutuskan pergi. Diam-diam dia kerja di konveksi. Bapak, Pak Ganda masih diam, mencoba mencerna semuanya. Waktu dia cerita bisa masuk kerja di sini, aku udah curiga dia punya maksud sendiri. Tapi dia nggak pernah cerita detail. Dan sekarang, dia malah jadi menantu Bapak.
lanjut Pak Sastro sambil tertawa pelan. Pak Ganda merasa tenggorokannya kering. Semua mulai terasa masuk akal. Damar terlalu cepat akrab, terlalu cepat dipercaya, dan terlalu cepat jadi menantu. Ia berdiri dan menatap Pak Sastro tajam. Kalau Bapak kesini buat ancam saya atau bawa dendam masa lalu, mending keluar sekarang. Pak Sastro mengangkat kedua tangan. Saya cuma mau bilang satu hal. Hati-hati Ganda. Anak saya bukan anak polos lagi. Dia tumbuh dengan kebencian, bukan dengan doa. Selesai bicara, Pak Sastro bangkit, menatap sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Pak Ganda hanya berdiri mematung di ruang tamu. Siangnya Bu Ganda turun dari lantai 2 dengan wajah cemas. Ia baru saja bicara dengan tetangga yang sering ikut arisan. Mas, kamu tahu nggak siapa sebenarnya Damar itu? Tanya Bu Ganda setengah berbisik. Sudah tahu, jawab Pak Ganda pendek. Katanya dia anak Pak Sastro, yang dulu punya pabrik batik yang sempat bersaing sama konveksi kita. Pak Ganda mengangguk. Baru tadi pagi bapaknya datang ke sini. Bu Ganda terdiam lalu duduk di kursi. Aku makin enggak tenang. Raras juga makin hari makin aneh. Sekarang dia mulai ngomong sendiri di kamar. Pak Ganda menatap istrinya. Jangan-jangan ini semua direncanakan. Damar masuk ke perusahaan kita, lalu nikah sama Raras. Semua terlalu rapi. Jangan-jangan memang ada niat dari awal. Bu Ganda memejamkan mata. Mas, kalau ini betul-betul niat jahat, kita harus cari bantuan. Pak Ganda masih terlihat ragu. Aku cuma takut kita menyimpulkan terlalu cepat. Bisa aja ini cuma kebetulan. Kalau semua ini cuma kebetulan, kenapa rasanya makin hari makin nggak wajar? Darto, yang sedang membersihkan garasi, dikejutkan oleh kedatangan Mang Udin, tukang parkir di pasar depan kompleks. Ia datang tergesa-gesa sambil menenteng tas plastik. Mas Darto, panggilnya. Ada apa, Mang? Aku cuma mau bilang, hati-hati sama si Damar. Aku dulu kerja di pabrik batik Pak Sastro. Waktu itu Damar masih remaja, tapi sudah aneh kelakuannya. Suka nyendiri, suka ngobrol sama orang tua yang katanya guru batik, tapi orang-orang bilang itu dukun. Darto melotot. Dukun? Waktu pabrik batik mulai sepi, dia yang paling geram. Katanya Pak Ganda itu penyebab kehancuran keluarganya. Dulu dia sering ngomong kayak orang kesurupan. Loh Mang, kenapa baru cerita sekarang? Mang Udin menggaruk kepala. Aku baru tahu dia kerja di sini. Itu pun dari tetangga pasar yang bilang lihat dia di acara hajatan kemarin. Darto mengangguk cepat. Nanti aku sampaikan ke Pak Ganda. Malamnya Pak Ganda duduk di ruang kerja sambil memandangi foto keluarga di rak. Wajah Raras masih tampak bahagia dalam foto itu, berdiri di samping Damar saat akad nikah. Tapi sekarang, semuanya berubah. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Darto masuk dan menceritakan semua yang ia dengar dari Mang Udin. Wajah Pak Ganda makin tegang. Kalau memang benar Damar punya niat jahat dari awal, berarti kita semua dalam bahaya. Pak, kalau saya boleh saran, mungkin kita harus cari orang pinter buat ngecek ini semua. Pak Ganda mengangguk pelan. Iya, tapi kita pelan-pelan dulu. Jangan sampai Damar curiga. Darto menatap tuannya. Baik Pak, saya siap bantu. Pak Ganda memandangi langit-langit. Dalam hatinya amarah mulai tumbuh. Ia merasa telah disusupi, ditipu, bahkan dihina di dalam rumahnya sendiri. Dan yang paling membuatnya gusar, ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang dendam bisnis, tapi mungkin tentang ilmu hitam. Malam itu, suara teriakan dari kamar Raras bikin seisi rumah geger. Darto yang sedang istirahat di pos satpam langsung lari masuk ke dalam, nyaris tabrakan sama Bu Ganda yang juga tergopoh-gopoh naik ke lantai 2. Pak Ganda menyusul di belakang, panik. Begitu pintu kamar dibuka, pemandangan di dalam langsung bikin semua orang terdiam. Raras berdiri di depan cermin, rambutnya acak-acakan, baju tidurnya robek sebagian, dan tangan kanannya berlumuran darah. Ia mencakar bagian dada dan perutnya sendiri dengan kuku sampai luka panjang dan dalam. Matanya kosong seperti tidak sadar. Tubuhnya gemetar, dan mulutnya komat kamit. Raras. Astagfirullah. Stop nak. Teriak Bu Ganda sambil buru-buru mendekat dan menahan tangan anaknya.
Pak Ganda langsung menyusul dan memeluk Raras dari belakang. Tubuh anaknya dingin seperti es. Darah mulai menetes ke lantai. "Panggil dokter, cepat!" teriak Pak Ganda ke arah Darto yang masih terpaku di ambang pintu. Setengah jam kemudian dokter keluarga mereka datang. Seorang pria parubaya yang sudah biasa menangani keluarga Pak Ganda sejak dulu. Setelah membersihkan luka dan memberikan suntikan penenang, dokter itu duduk di ruang tamu sambil geleng-geleng kepala. Secara fisik nggak ada yang aneh. Ini bukan karena penyakit atau reaksi obat, tapi dia benar-benar seperti orang kesurupan, Pak, katanya pelan. "Kesurupan gimana maksudnya, Dok?" tanya Pak Ganda dengan suara rendah. Matanya kosong. Suhu badannya dingin banget, padahal nggak demam. Dan dia mencakar diri sendiri, tanpa reaksi sakit. "Ini udah di luar medis, Pak." Bu Ganda yang duduk di samping suaminya langsung menatap tajam. "Aku udah bilang dari kemarin, Mas. Ini pasti ada yang ganggu anak kita. Sekarang kamu percaya nggak?" Pak Ganda menghela napas. Ia merasa kalah. "Sekarang Raras istirahat dulu ya, Bu. Kalau sampai nanti malam kejang lagi, langsung bawa ke rumah sakit. Tapi jujur saya juga nggak yakin rumah sakit bisa bantu." Lanjut dokter itu sebelum pamit. Setelah rumah kembali tenang, Pak Ganda duduk sendirian di ruang kerjanya. Pikirannya kacau, antara rasa bersalah, marah, dan bingung campur jadi satu. Tiba-tiba, bayangan tentang kakek tua yang dulu datang saat hajatan muncul di kepalanya. Mbah Wiryo, kakek itu yang dulu bilang kalau Raras terkena pelet. Waktu itu dia usir tanpa pikir panjang karena merasa dihina di tengah acara besar. Tapi sekarang, semua yang terjadi di rumah ini bikin Pak Ganda mulai percaya. Mungkin kakek tua itu tahu sesuatu. Mungkin dia bukan cuma pemulung biasa. Keesokan, paginya, Bu Ganda masih trauma. Ia tidak berani melepas Raras sendirian. Damar juga mulai bertingkah aneh. Terlalu ramah, terlalu tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Ia bahkan sempat tersenyum ke Pak Ganda sambil berkata, "Mungkin Raras cuma stres karena pindah suasana, Pak. Nanti juga sembuh." Pak Ganda hanya mengangguk tanpa bicara. Di dalam hatinya, ia yakin ada yang disembunyikan menantu barunya itu. Diam-diam Pak Ganda pergi ke warung di ujung gang, tempat para pemulung dan tukang becak biasa nongkrong. Ia berharap ada 1-2 orang yang tahu soal Mbah Wiryo. Di sana, ia ketemu dengan Mang Oji, tukang becak tua yang sering bolak-balik depan rumah. "Pak Ganda, wah jarang-jarang Bapak nongkrong di sini," sapa Mang Oji sambil nyengir. "Aku lagi nyari seseorang, Mang. Kakek tua yang kemarin sempat mungut plastik waktu hajatan anak saya. Namanya katanya Mbah Wiryo." Mang Oji langsung menyipitkan mata. "Wah, kalau itu saya tahu. Tapi orangnya jarang muncul, katanya dia cuma keluar kalau ada yang manggil." "Manggil maksudnya?" "Ya, itu. Orang bilang dia bisa ngerasain tempat yang kena gangguan. Kalau ada yang kerasukan, pelet atau semacamnya, dia tiba-tiba aja datang." Pak Ganda diam. Rasanya tubuhnya makin dingin. Dulu dia guru ngaji di kampung jauh di selatan. Tapi sejak anaknya meninggal gara-gara disantet, dia pergi dari kampung dan hidup ngamen, mulung, gak jelas. Tapi orang-orang yang pernah dibantu dia bilang ilmunya masih ada. Sekarang dia tinggal di mana? Mang Oji menunjuk arah barat. Di bawah jembatan lama, deket rel kereta, tapi nggak selalu di sana. Kadang hilang berminggu-minggu. Sore itu juga, Pak Ganda nekat pergi sendiri ke bawah jembatan yang dimaksud. Lokasinya kumuh, banyak sampah berserakan. Ia harus menunduk lewat semak-semak sampai akhirnya melihat sebuah bilik reot dari terpal dan seng bekas. Ada asap kecil mengepul dari kaleng bekas cat yang dipakai buat masak air. "Permisi." Tak ada jawaban. Pak Ganda melangkah lebih dekat dan baru sadar ada seseorang duduk bersila di dalam bilik. Kakek itu tidak melihat ke arah Pak Ganda, tapi suaranya langsung keluar. Akhirnya datang juga. Ya, Pak Ganda kaget. "Mbah Wiryo?" Kakek itu mengangguk pelan. "Kamu dulu yang usir saya, tapi bukan itu yang penting." Pak Ganda menelan ludah. "Mbah, saya minta maaf. Saya butuh bantuan, Mbah. Anak saya ada yang aneh." Mbah Wiryo akhirnya menoleh. Sorot matanya tajam, jauh dari kesan pemulung biasa. "Saya tahu.
Malam kemarin darah anakmu sudah dibuka. Itu langkah pertama dari ikatan yang lebih dalam. Pak Ganda mengerutkan kening. Apa maksudnya? Pelet itu bukan pelet biasa. Ada tumbal yang harus dibayar. Tapi bukan sekarang. Baru mulai. Pak Ganda memejamkan mata. Hatinya makin berat. Mbah, bisa tolong anak saya? Mbah Wiryo mengangguk pelan. Saya bisa bantu. Tapi kamu juga harus siap. Kalau ini berhubungan sama dendam lama, kamu harus hadapi sendiri sisanya. Pak Ganda mengangguk tanpa pikir panjang. Ia sudah tidak peduli lagi siapa Damar sebenarnya. Yang penting, sekarang menyelamatkan Raras sebelum semuanya terlambat. Pak Ganda kembali mendatangi gubuk Mbah Wiryo keesokan harinya, membawa 2 bungkus nasi dan sebotol air mineral. Kali ini ia lebih sopan. Duduk di tikar lusuh yang digelar seadanya, ia mencoba menahan rasa tidak nyaman karena bau anyir dari aliran sungai yang mengalir pelan di belakang gubuk itu. Mbah Wiryo menerima makanan itu dengan senyum kecil. Orang kota biasanya jijik duduk di sini, gumamnya sambil membuka bungkus nasi. Pak Ganda mengangguk. Saya nggak datang ke sini buat nyinyir, Mbah. Saya benar-benar butuh bantuan. Mbah Wiryo menyendok nasi perlahan. Kamu sudah mulai lihat tanda-tandanya, kan? Pak Ganda menatap tanah. Raras makin parah. Dia makin sering ketakutan sendiri. Sering nggak kenal saya. Kadang dia nyebut nama-nama aneh, kayak ngomong sama orang yang nggak kelihatan. Mbah Wiryo mengangguk, seperti sudah tahu jawabannya. Itu karena ikatan peletnya udah masuk ke tahap kedua. Dulu ilmu begituan cuma dipakai buat pengasihan ringan. Tapi yang dipakai Damar itu bukan pengasihan. Itu ilmu penakluk sukma. Nggak semua orang bisa. Pak Ganda menatap kakek itu tajam. Maksudnya, Damar memang sengaja niat jahat dari awal, bukan sekadar niat, jawab Mbah Wiryo tenang. Dia pakai ilmu warisan keluarga. Dari bapaknya, namanya Pelet Sukma Mayang. Sekali kena, orang bisa tunduk lahir batin. Tapi ada harga yang harus dibayar. Pak Ganda mencengkeram lututnya. Harga apa? Darah dan benda pribadi korban. Dan tumbal dalam waktu tertentu. Biasanya setelah 1 bulan, kalau hubungan mereka tidak disempurnakan secara gaib, korban bisa gila atau mati. Gila, suara Pak Ganda meninggi. Makanya Raras mulai menyerang dirinya sendiri. Itu salah satu tanda kalau jiwanya sudah mulai ditarik ke alam lain. Kalau dibiarkan, lama-lama dia nggak akan bisa balik. Pak Ganda memejamkan mata, frustrasi. Mbah Wiryo melanjutkan, saya kenal siapa Sastro Diharjo. Waktu saya masih aktif sebagai dukun, dia sering minta barang dari saya. Tapi saya tolak, karena dia mainnya kotor. Dia nyari kekuasaan dan balas dendam. Pak Ganda melirik penasaran. Jadi Mbah dulu, memang dukun? Sampai anak saya mati gara-gara ilmu saya sendiri, jawab Mbah Wiryo sambil menunduk. Makanya, saya berhenti. Sekarang cuma bantu orang yang memang benar-benar butuh, tapi saya nggak bisa masuk rumahmu tanpa izin. Pak Ganda mengangguk cepat. Masuklah, Mbah. Lakukan apapun asal Raras bisa sembuh. Mbah Wiryo berdiri pelan, lalu mengambil sebuah kantong dari dalam gubuk. Isinya beberapa helai daun kering, 2 potong kemenyan, dan seikat tali dari serat pohon pisang. Saya butuh 1 benda yang pernah dipakai Raras waktu sebelum nikah. Bisa baju tidur, sisir, atau sapu tangan. Tapi yang pernah kena darah lebih, baik. Malam itu, Pak Ganda diam-diam masuk ke kamar Raras dan mengambil sapu tangan kecil warna biru yang biasa dipakai anaknya saat haid pertama dulu. Ia simpan di laci meja rias dan masih ada bercak kering yang samar. Begitu kembali ke gubuk Mbah Wiryo, sang kakek langsung mengikat sapu tangan itu dengan tali pisang dan membakarnya pelan sambil membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Benda ini sudah terikat secara gaib, jelasnya. Saya bisa putuskan tapi efeknya akan balik ke yang ngirim. Si Damar itu akan merasa nyeri di sekujur tubuhnya. Kalau dia sadar, dia bakal lawan balik. Kamu siap? Pak Ganda mengangguk mantap. Saya nggak peduli, Mbah. Asal anak saya selamat. Besok, malam, kita harus masuk ke kamar Raras pas dia tidur.
Saya harus segel Sukma anakmu sebelum makin dalam ditarik. Besok malam, suasana rumah sunyi. Darto sengaja disuruh tidur lebih awal. Damar mengurung diri di kamar tamu, pura-pura kelelahan. Raras sudah tidur tapi gelisah. Berkali-kali tubuhnya menggeliat seperti mimpi buruk. Mbah Wiryo datang membawa semangkuk air bunga dan sebatang dupa. Ia masuk ke kamar Raras bersama Pak Ganda dan Bu Ganda. Semua harus diam, bisiknya. Ia mulai meletakkan bunga melati di 4 sudut kasur, lalu membasuh wajah Raras dengan air bunga itu. Sesekali Raras mengerang, tubuhnya menegang, tapi tidak bangun. Lalu Mbah Wiryo menggambar simbol aneh di lantai kamar dengan kapur putih. Bentuknya seperti bintang berpola 5 sudut. Ini segel Sukma, jelasnya. Selama berada dalam lingkaran ini, makhluk yang nyantol di tubuh Raras nggak bisa kabur. Saat dupa dinyalakan, tiba-tiba Raras berteriak keras. Matanya terbuka lebar, tapi tidak seperti biasanya. Pupilnya mengecil, bola matanya nyaris putih semua. "Ah, panas! Lepaskan aku!" teriaknya. Suara yang keluar bukan suara Raras, tapi lebih berat dan serak. Mbah Wiryo tak bergeming. Ia terus melantunkan doa sambil mengibaskan asap dupa ke arah wajah Raras. "Kembalikan Sukma anak ini. Jangan kau ambil hak hidupnya. Aku patahkan ikatan dari darah yang najis." Raras terus menggeliat hebat. Pak Ganda harus membantu menahan tubuhnya. Bu Ganda hanya bisa menangis di sudut kamar. 5 menit yang menegangkan itu akhirnya terhenti saat Raras pingsan. Nafasnya kembali tenang. Mata terpejam. Tidak ada lagi jeritan. Mbah Wiryo menghela napas. Segelnya sudah tertutup. Tapi ini belum selesai. Pak Ganda memandangnya cemas. "Belum selesai bagaimana? Kita harus cari media darah yang dipakai Damar waktu ritual pertama. Biasanya disimpan di tempat tersembunyi. Bisa jadi masih ada di rumahmu. Kalau ketemu, kita bakar dan buang ke sungai. Itu cara satu-satunya buat putus hubungan mereka sepenuhnya." Pak Ganda mengangguk. Matanya sudah merah. Ia tidak akan biarkan satupun luka lagi menimpa anaknya. Malam Jumat Kliwon datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi rasanya menusuk sampai ke tulang. Di dalam rumah Pak Ganda, semua lampu dimatikan. Hanya lilin-lilin kecil yang menyala di beberapa sudut ruangan. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi udara. Di ruang tengah, Mbah Wiryo duduk bersila. Di depannya ada sebuah baskom berisi air bunga, segenggam garam kasar, dan beberapa batang sirih. Pak Ganda, Bu Ganda, dan Raras duduk mengelilinginya dengan wajah tegang. "Ini bukan sekadar ritual bersih rumah," kata Mbah Wiryo pelan. "Ini buat ngusir sisa-sisa energi kotor dari pelet itu. Kalau malam ini berhasil, Damar bakal kehilangan pegangan. Tapi dia pasti akan melawan." Pak Ganda mengangguk. "Kami siap, Mbah." Mbah Wiryo memercikan air bunga ke 4 penjuru ruangan. Lalu ia menaburkan garam dan menancapkan daun sirih di celah pintu dan jendela. "Kalau tiba-tiba ada yang gedor pintu atau teriak dari luar, jangan buka, biarkan saya yang urus." Mereka mulai membaca doa-doa sesuai tuntunan Mbah Wiryo. Suaranya lirih, kadang hanya terdengar bisikan, tapi suasana jadi makin tegang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar belakang. Prak, Pak Ganda refleks berdiri, tapi Mbah Wiryo langsung mengangkat tangan. "Diam, jangan ke sana dulu." Suara langkah kaki terdengar berat dan menyeret. Pintu kamar Damar terbuka dengan suara berderit. Lalu muncul sosok Damar, tapi bukan seperti biasanya. Matanya merah, wajahnya kaku, tubuhnya tegak seperti patung. "Berhenti kalian." Suaranya berat, seperti suara 2 orang yang bicara bersamaan. Bu Ganda menjerit kecil. Raras gemetar dan memeluk ayahnya. Tapi Mbah Wiryo berdiri pelan, menatap Damar dengan tenang. "Kamu bukan Damar," kata Mbah Wiryo. Sosok itu tertawa pelan. "Kalian kira bisa memutuskan ikatan itu? Terlambat, semua sudah tertanam, dia milik kami." Damar tiba-tiba meloncat ke arah Mbah Wiryo.
Tangannya mencakar ke depan, tapi Mbah Wiryo mengibaskan serbuk kuning dari kantong kain kecil ke arah wajahnya. Eret. Damar mundur beberapa langkah, tubuhnya seperti terbakar, menjerit keras. Pak. Ganda cepat-cepat membantu memegangi tubuh Damar yang berontak. Tapi kekuatannya di luar dugaan. Ia mendorong Pak Ganda hingga jatuh ke lantai. Raras berteriak, "Kak Damar, sadar. Ini Raras. Jangan sakiti ayah." Sesaat, wajah Damar berubah ragu. Tapi hanya sebentar. Ia kembali mencakar udara, melompat ke arah Raras. Namun Mbah Wiryo langsung berdiri di antara mereka dan menancapkan pisau kecil berlumur minyak ke lantai. "Kalau kamu makhluk kiriman, keluar sekarang. Jangan sembunyi di tubuh orang yang enggak bersalah." Damar terhuyung, lalu tubuhnya seperti kejang. Matanya memutih, mulutnya mengeluarkan busa. "Jangan ikut campur, orang tua sial." Suara itu melengking, bukan dari mulut Damar tapi dari dalam dirinya. Mbah Wiryo mulai menggambar simbol lingkaran di lantai dengan kapur putih. Lalu ia menarik Damar masuk ke dalam lingkaran itu. Pak Ganda pegang bahunya, Bu Ganda pegang kakinya. Perintah Mbah Wiryo cepat. Dengan susah payah, mereka menahan tubuh Damar agar tetap di dalam lingkaran. Mbah Wiryo mulai membaca mantra sambil memutar dupa di atas kepala Damar. Asap makin tebal, suara mantra makin keras. Tubuh Damar mendadak mengejang hebat. Tangannya mencakar udara, lalu terkulai. Matanya terbuka, tapi kini basah. Air mata menetes, pelan. "Rara," bisiknya lirih. "Aku sakit." Mbah Wiryo terus membaca. Seketika tubuh Damar menggeliat hebat. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Lalu, ia jatuh pingsan. Hening Mbah Wiryo menghela napas panjang. Sudah. Energi kiriman dari bapaknya sudah lepas. Pak Ganda masih terduduk sambil memegangi bahu. "Mbah, dia sadar nggak? Besok pagi dia bangun ingatannya bisa acak. Tapi dia akan jadi dirinya sendiri lagi." Bu Ganda menyeka air mata. "Astagfirullah, kok bisa sejahat itu orang tua tegang ngelakuin ini ke anak saya?" Mbah Wiryo berdiri. Sastro nggak main-main. Dia pakai anaknya buat balas dendam. Tapi sekarang, satu hal penting sudah kita lakukan. Peletnya sudah diputus. Tinggal satu langkah lagi. Kita harus hancurkan benda ritual yang dia simpan. Sebelum malam Jumat berikutnya, Pak Ganda mengangguk pelan. "Saya akan cari. Kalau perlu, bongkar semua isi kamar." Malam itu, mereka semua tidur di ruang tengah, menyalakan lampu dan berdoa dalam hati. Tak ada yang berani bicara terlalu banyak. Tapi beban di dada mereka terasa lebih ringan. Damar masih pingsan, tapi napasnya tenang. Seperti orang yang baru saja terbebas dari mimpi buruk panjang. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, suasana di rumah Pak Ganda mulai terasa sedikit lega. Raras yang sebelumnya sering linglung dan takut tiba-tiba mulai menunjukkan perubahan. Perlahan, ia bisa tertawa lagi, walaupun masih tampak lelah. Pagi, itu Raras duduk di ruang tamu bersama ibunya. Wajahnya yang sempat kusut kini mulai cerah, walau matanya masih menyimpan bekas luka batin yang dalam. Ia memandang ibunya dengan mata yang lebih tenang. "Ibu, aku ingat semua hal yang terjadi selama ini," ucap Raras pelan. Buat Ibu Raras menggenggam tangannya erat. "Nak, yang penting kamu sudah sehat. Semua ini akan segera berlalu." Raras menarik napas dalam-dalam. "Aku takut, Bu. Aku takut dengan apa yang terjadi dan dengan Damar. Aku merasa sangat sakit. Tapi aku juga tahu dia nggak sepenuhnya salah. Dia juga korban." Di kamar lain, Damar duduk terisak. Tubuhnya masih lemah, tapi ia sudah sadar. Tangisnya pecah saat melihat ibu dan ayahnya yang datang menjenguk. Ia merasa bersalah, bukan hanya karena sakit yang diderita Raras, tapi juga karena menjadi alat dalam permainan dendam ayahnya. "Ayah, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi pada aku selama ini." Suara Damar bergetar. "Aku cuma ingin membahagiakan kalian, tapi malah jadi beban." Pak Ganda memandang Damar dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, anak itu sudah terlalu banyak menderita tanpa harus ditambah dosa yang bukan kesalahannya sendiri. "Damar, kita semua pernah salah. Tapi yang penting kamu mau berubah dan benar-benar keluar dari kegelapan itu.
kata Pak Ganda pelan. Kita memaafkan kamu. Mendengar kata itu, Damar semakin menitikkan air mata. Ia merasa lega, sekaligus malu. Ia tahu, meskipun telah memaafkan, konsekuensi tetap harus dijalani. Mbah Sastro, ayahku harus pergi dari sini, Damar menjelaskan. Aku juga akan ikut. Kita nggak layak lagi tinggal di tempat ini, membawa bayang-bayang masa lalu. Pak Ganda mengangguk. Ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Kalau memang itu yang terbaik, kami nggak akan menghalangi. Tapi jangan lupakan, kamu tetap bagian dari keluarga ini. Keesokan harinya, Damar dan ayahnya, Pak Sastro, mengemasi barang-barang mereka. Sebelum pergi, Damar datang menemui Raras. Mereka bertatap mata, saling menguatkan. Maafkan aku, Raras, ucap Damar sungguh-sungguh. Aku akan berusaha jadi orang yang lebih baik, dimanapun aku berada. Raras tersenyum tipis. Aku memaafkanmu, Damar. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian. Setelah kepergian mereka, suasana rumah kembali normal. Mbah Wiryo menghilang tanpa jejak, seperti angin malam yang lewat begitu saja. Pak Ganda pun merasa ada pelajaran besar yang didapat dari kejadian ini. Ia teringat bagaimana kakek pemulung yang dulu dianggap gila itu ternyata membawa keselamatan bagi keluarganya. Kadang, kebaikan tidak selalu datang dari orang yang terhormat atau berstatus tinggi. Justru dari mereka yang tampak sederhana dan tak dianggap orang. Pak Ganda duduk di teras rumah, memandang langit senja. Ia bersyukur semuanya sudah berlalu, tapi ia juga tahu hidup akan selalu penuh liku. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi dan belajar dari semua itu. Raras kini mulai aktif kembali, menjalani hari-harinya dengan perlahan, tapi pasti. Damar dan ayahnya meninggalkan kota, membawa kenangan dan beban lama yang harus mereka redakan jauh dari sini. Pak Ganda tahu, meskipun dendam pernah membara, kini semua bisa dilunturkan dengan ikhlas dan pengampunan. Dan rumah itu, meskipun pernah diterpa badai kegelapan, kini kembali tenang, penuh harapan dan cahaya baru.